Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Selamat datang di channel Bocah Tani Official ya kawan-kawan. Seperti biasa, seperti video-video kemarin ya, kita akan membuat video tentang seputar dunia pertanian, khususnya pohon durian ya kawan. Jadi saya udah berapa bulan ini saya nggak pergi ke kebun, sudah berapa bulanan lah nggak buat video, nggak pergi ke kebun, soalnya ada kesibukan yang lain gitu. Saya sekarang mau ke kebun, kalian mau membuat video, soalnya kemarin itu banyak yang bertanya ke saya ya, penyebab pohon durian itu tidak bisa tumbuh subur secara maksimal. Sekalian aja saya ke kebun langsung membuat videonya juga sebagai contoh gitu kan ya. Oke, lanjut. Jadi ini pohon durian saya bisa kalian lihat ya teman-teman. Saat ini ukurannya udah hampir 3 meter ya teman-teman. Di usia tanam 1 tahun setengah lah, 1 tahun setengah. Dari jarak tanam itu dari ukuran segini nih, dari ukuran 1 meter kurang, sekarang udah hampir mau 3 meter. Dan kita kembali ke ininya, ke pembahasan utamanya, yaitu penyebab pohon durian tidak subur. Penyebab yang pertama itu mungkin karena sumber air itu tidak terpenuhi dengan maksimal ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan di saya itu ya, warga saya itu kebanyakan itu kalau misalkan tanam pohon misalkan durian gitu, tanam udah langsung nggak dirawat secara maksimal, jadi ya begitulah, hasilnya pun tidak bisa secara maksimal ya. Beda dengan kalau misalkan kita tanam dari awal, kita rawat, kita kasih nutrisi yang cukup, alhamdulillah bisa kalian lihat nih diameter batangnya. Coba kesini kameranya, diameter batangnya udah nggak bisa, udah kepal, udah nggak bisa nih, sama saya udah nggak bisa ke kepal ya. Kira-kira berapa senti diameternya nih? Ini itu usia tanamnya baru 1 tahun setengah. Dari bukan dongkelan, ini bibitnya itu dulu bukan dongkelan ya teman-teman. Dan penyebab yang kedua itu adalah kurangnya tidak dilakukan pruning. Mungkin untuk petani yang udah kawakan lah, udah senior itu, kata istilah pruning itu udah nggak asing lah. Kalau misalkan buat pemula itu, pruning itu yaitu pemangkasan batang-batang yang sekiranya tidak perlu. Contohnya kayak ini nih, contohnya ini kan udah di sini rimbun banget ya, kita potong sedikit-sedikit, langsung sedikit-sedikit nih, kayak gini nih, bisa kalian potong kayak gini. Nah, ini itu supaya sinar matahari, yang pertama sinar matahari bisa langsung masuk ke sini, bisa merangsang pertumbuhan ya teman-teman. Mungkin seperti ini, kurang lebihnya seperti ini ya. Untuk video pruningnya bisa next video selanjutnya ya teman-teman. Jadi saya kesini dulu nih, ini pohon jenis bawor, usia tanam 1 tahun setengah. Alhamdulillah nggak ada ciri-ciri daun gosong ya teman-teman. Untuk tanamannya tumbuh subur, ini seperti ini nih. Ini kan bisa mengganggu untuk kecepatan tumbuhnya ya. Kita bisa melakukan pruning ataupun seleksi batang seperti ini ya teman-teman. Nanti kita bisa kasih contoh lah, pohon yang dilakukan pruning dan pohon yang tidak dilakukan pruning. Saya ada contoh satu itu, dari awal saya tanam itu
tidak dilakukan pruning ya teman-teman. Sengaja saya tidak dilakukan pruning untuk bisa nanti memberikan contoh, bukan cuma sekedar ngomong belakang teman-teman. Seperti ini kita pruning jangan terlalu ganas lah. Ini karena kemarin juga ini udah saya seleksi ya, udah saya seleksi, udah saya tarik-tarik cabangnya. Dan penyebab yang selanjutnya itu kurangnya nutrisi yang diberikan kepada tumbuhan. Misalkan kayak kalau ini kan saya rutin pertama sumber air tercukupi, yang kedua itu pruningnya rutin juga ya, berapa 3 bulan sekali atau 7 bulan sekali lah, tergantung kecepatan pertumbuhan pohonnya. Dan yang ketiga itu nutrisi yang harus bisa tercukupi, contohnya itu melakukan pemupukan rutin ya, sebulan sekali, atau kalau misalkan penyemprotan itu saya biasanya 1 bulan 2 kali ya teman-teman. Seperti biasa kalau misalkan pupuknya itu saya memakai NPK 1616 sama apa namanya insek, sama kayak gitulah, sama aja kayak yang lain juga. Cuma ini saya belum saya kasih ini, belum saya kasih pupuk kandang ya, sebelum saya kasih pupuk kandang ini alhamdulillah pertumbuhannya udah mantap lah, bisa kalian lihat di pohonnya udah ada ciri-ciri daun gosong. Yuk kita lihat contoh pohon yang tidak dilakukan pruning ya teman-teman. Yuk kita lihat di sini ya teman-teman. Saya sengaja enggak saya lakukan pruning. Nih contoh, bisa kalian lihat nih ke kamera ya, pohonnya yang dilakukan pruning itu batangnya ini nih, batangnya ini rata-rata udah nggak bisa kekepal nih, rata-rata udah nggak bisa kekepal, daunnya nggak ada ciri-ciri daun gosong ya teman-teman. Ini adalah ini itu saya sengaja dulu nggak saya lakukan pruning ya teman-teman, soalnya ini buat saya contoh juga, karena saya juga masih pemula ya teman-teman. Saya mau kasih contoh ini apakah benar kalau misalkan pruning itu memang ngaruh besar apa enggaknya. Ternyata emang iya, bisa kalian lihat ini percabangannya masih kecil-kecil ya, dan juga untuk tingginya itu belum nyampe 3 meter, 2 meteran lah, ini masih jauh sekali sama yang tadi di sana ya, yang selalu saya rutin lakukan pruningan. Ini padahal usia tanamnya sama yang itu, sama 1,5 tahun, tapi ini bedanya saya nggak melakukan proses pruning ataupun seleksi batang ya teman-teman. Nanti mungkin besok saya melakukan pruning sekalian membuat video juga ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat kondisi pohonnya itu pendek ya teman-teman. Soalnya kenapa pohon ini nggak bisa tumbuh maksimal ke atas ataupun ininya juga kecil-kecil ya, karena ini tuh saya sengaja nih, harusnya kan ini dulu pas berapa bulanan ini tuh harus diseleksi ya, harusnya ini yang kita fokusin ke sini. Cuma karena buat contoh saya biarin nggak saya potong, cuma saya dulu itu tarik doang supaya nggak terlalu berpengaruh. Tapi ya tetap aja ya, ini mungkin karena sumber nutrisinya terbagi, nggak fokus ke sini, dari sini tuh nggak fokus ke sini, jadi nyabang gitu kan, nggak bisa maksimal gitu. Dan penyebab yang mungkin biasanya itu suka kayak disepelein gitu, contohnya itu yaitu kita menanam pohon itu kalau bisa itu jauh dari pohon-pohon yang lainnya juga.
kalau misalkan pohon durian. Soalnya kenapa, bisa kalian lihat nih tuh sekelilingnya tuh, yang ini kan dekat banget ya sama pohon kelapa. Apalagi pohon kelapa yang udah besar kan pasti sumber nutrisi yang diperlukan juga banyak kan. Kayaknya ini mungkin ya, nutrisi yang saya berikan di sini itu mungkin bisa keserap ke pohon yang lainnya gitu. Jadi untuk saya saran untuk pemula yang baru mau mencoba tanam durian itu, maksimalkan itu tanah kosong ya teman-teman. Tanah yang maksudnya kalau misalkan ada pepohonan itu kalau bisa pada ditebangin dulu, pada dibersihin dulu, soalnya biar si pohon durian itu bisa fokus menyerap nutrisi yang kita berikan itu nggak terbagi gitu. Mungkin untuk video kali ini saya rasa cukup ya teman-teman. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih belajar dan terus belajar. Dan untuk kalian yang mempunyai masukan ataupun saran bisa langsung komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk ini nih info penting, dan untuk teman-teman yang ingin ataupun bingung mencari bibit pohon durian, itu pohon durian ataupun manggis lah, bisa langsung hubungi ke nomor yang ada di video ini ya teman-teman. Nanti saya cantumkan nomor WhatsAppnya ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.